Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Jumat 10 Oktober jam setengah 7 pagi. Saat ini kita mau record dan turun drastis. Senang sekali kita ya, akhirnya kita bisa kembali scalping ya. Dengan begini sudah kelihatan ada resisten dan supportnya, jadi semakin kuat. Lalu kemarin di sini akhirnya kita mencoba mengambil sell tipis, tapi setelah turun beberapa dolar ya, sekitar dari 3357 kalau nggak salah kemarin terakhir tuh. Udah sempat ke 57, akhirnya kita cari cari sell tipis-tipis di 40-50, lalu akhirnya turun tajam ya. Cuman TP-nya juga memang nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi di grup ada yang TP sampai ke 20 ya. Gue kalau nggak salah cuma TP di 30-an doang, 38 kalau nggak salah. Ya, karena begitu turun agak kaget ya, dan di sini area support ya, kirain bakal mantul. Jadi gue TP kira-kira di 38 karena di sini support terakhirnya. Lalu sudah tiba-tiba dia banting lanjut ke bawah, sudah kita out dari market karena sudah profit lebih dari 10 ya, sekitar 12-an. Lalu saat ini bagaimana di bawah gue udah nggak ambil lagi karena ini sudah news di jam 11 malam. Seperti biasa tradingnya nggak di jam-jam sekitar jam segitu. Lalu ini sudah mantul di area 3949. Turun sampai 100 ya. Nah, kan mantap juga nih ya, untung udah tidur. 3950 bahkan ini ya, sudah kebantingnya ya, lalu mantul lagi drastis di daerah 3980-an. Oke, lalu lanjut akan ke mana? Ini sudah menjadi penanda. Ya, ini anaknya nih ya, kalau udah turun dari New ATH itu kita bisa kira-kira predik atau kita bisa ambil tipis-tipis. Nah, di sini juga bisa cari sell tipis atau lebih baik kita tetap cari buy. Kenapa? Karena sebenarnya dari jam berapa? 6 atau 5-an kemarin itu sudah ada news kalau NFP kembali di cancel di hari ini. Jadi, tapi kembali dulu ke teknikalnya. Nah, di sini dia ngebanting karena ada isu NFP dibatalkan di hari ini. Ya, jadi diundur lagi. Nah, jadi ini naik, naik, naik. Di sini seperti kemarin udah gue bilang kalau di daerah nilai TH kita lihat volumenya seperti apa transaksinya. Lalu ternyata dia naik, naik, naik. Nggak lama tiba-tiba ngebantingnya cukup tajam ya, langsung duk, duk, duk gitu. Nah, itu udah tanda-tanda tuh bakalan turun ke bawah. Lanjut, sekarang sudah berada di 3950. Mari kita lihat news dari Forex Factory-nya. Di sini news Forex Factory-nya dari pagi sampai sore akan menjadi area sideways seperti biasa, lalu di malam hari baru sebagai penentuan ada unemployment rate, prelim IWOM yang seharusnya hari ini ditunggu juga NFP kemarin kita cek nggak ada, pantesan kita bingung ya. Nah ini US government data may be impact by the shutdown ya, tentatif masih and delay revision or cancellation ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk dibatalkan lalu shutdown ya. Di sini FS strict dari websitenya kayak gini-gini gue baru berani sharing gitu. Tapi kalau kemarin-kemarin ada yang nanya, kalau nggak resmi gue nggak berani sharing ya. US shutdown continue with NFP cancelled. Bayangin ya, NFP biasa di setiap minggu awal bulan cancel sampai lebih dari tanggal 10 gitu. Ini akan jadi ekonomi yang sangat fatal ya. US shutdown delays labor data ya. Jadi masih ditunda, jadi beberapa website sudah menyatakan kalau ada penundaan NFP kembali dan itu membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Seharusnya gold kemana bang? Yes, nggak stabil jawabannya. Ya. Kemarin juga dari hari Senin ya ini ya. Hari Senin gue udah bilang ini seharusnya sideways, tapi dia kenapa naik, lalu Selasa dia juga naik, dan sampai hari Rabu dia juga masih naik. Yang kemungkinan seharusnya dia areanya sideways yang seperti kita prediksikan, karena memang tidak ada sesuatu yang dapat memicu dia untuk terbang ke atas maupun turun ke bawah. Jadi seharusnya memang areanya berada di area-area sini ya. Dan dia ternyata kembali ke hari area Senin kita di sekitar 3950, lalu ini bagaimana? Ya, akan menjadi area sideways sementara sampai malam hari, dan ini karena ekonominya sudah tidak stabil dan tidak terpredik oleh fundamental alias news, maka kita cari aja kira-kira support dan resistennya di daerah mana ya. Jadi misalnya 3990 perkiraan kita ini akan menjadi area resisten baru ya, karena ini sudah 2 kali, 1, 2,
Ya memang karena datanya tidak terlalu banyak, jadi ya makanya open lot-nya kecil aja gitu. Lalu untuk buy-nya juga sama ya, baru ada 1, 2, jadi juga masih tipis ya. Di sini juga di bawahnya ada support lagi, tapi supportnya semua tipis-tipis karena memang nih area baru semua. Jadi lotnya mainnya lot kecil aja atau mainnya di invest gitu. Ya, tadinya sudah turun $100, jadi sudah lumayan ya. Dari 40,58 sampai ke 39,50. Jadi turunnya sudah sangat tajam, sudah cukup ya dapat $100 untuk bisa cicil buy untuk invest. Tapi sepertinya masih bisa turun lagi kalau dia memang masih mau turun ya. Karena ini kan area sideways normalnya. Ini kemarin bisa terbang tinggi, harusnya ini juga masih bisa turun ke bawah lagi, lebih dalam lagi. Tapi kita sambil pantau dulu. Jadi sehari ini open, tapi lotnya dikecilkan saja karena memang tidak ada area support dan resistennya, jadi tipis-tipis aja kita ambilnya. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.